كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Para bapak jemaah salat Idul alhamdulillah dari Allah ini alhamdulillah kehadirannya kita masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam puasa Ramadan berapa nih tadi? Ya? 12. Ya, 12. Kalau tidak kamu lagi udah cukup puasa atau puasanya 11. kalau oleh belum pakai tahu 11 ya 11 terawih juga 11 insyaallah mudah-mudahan semoga selama kita yang diteman Allah Subhanahu wa taala dan dalam kita kalau Subhanahu wa taala lagi penuh harapan dan doa mudah-mudahan yang kita lakukan dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam salam semoga saya bersama pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat yang kita panjatkan senantiasa akan membawa syafaat bagi kita di yang akan datang. Amin. Selanjutnya ada sedikit yang nanya ke saya, Ustaz, kenapa sih kalau di sholat tarawih suka baca sholawat, baca khalifah, gitu kan? Dulu itu pada awal masuknya Islam ke Jawa, dua awal Jawa ternyata baik mendompleng. Baik mendompleng, salah satu golongan yang mendompleng adalah orang Syiah. Jadi orang Syiah itu mendompleng orang Ahlus Sunnah dalam perjalanan Islam di Pulau Jawa. Nah, mereka itu punya siasat namanya takyah. Takyah itu artinya nyaman. Ciri-ciri Syiah itu paling gak suka sama sahabat. Dia cinta Ahlul Bait namun membenci sahabat. Apalagi ada dua sahabat utama yang paling dibenci, ada sahabat Abu Bakar dan Umar. Nah, para ulama dulu, para wali itu ketika ingin membentengi Ahlussunnah dan ada Syiah, salah satunya adalah memfilter orang-orang yang sholat di dalam masjid itu supaya orang-orang Syiah nggak ikut-ikutan, nggak bercampur intinya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menyebutkan nama-nama khalifah pada saat sholat tarawih. Biasa Pak khalifah sebutkan tuh, ya. Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Dijawab oleh jamaah kan? Radhiyallahu. Dia soal gini. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalian ridho? Jamaah menjawab, naraddu'an, kami ridho. Al-Khalifatul Tsani Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dengan cara begini orang Syiah alergi Pak, langsung pada keluar. Karena memang mereka paling benci sama sahabat. Yang paling terkenal itu pada zaman Nabi SAW kita mulai namanya Syekh Jenar. Syekh Jenar itu adalah nama lengkap, nama lainnya adalah Syekh Lemah Abang. Siti itu kan tanah Jenar. Syekh Lemah Abang itu tanah merah. Tanah merah dengan tanah yang merah, berwarna merah akibat tertumpah darah Sayyidina Husain Karbala. Itu sebenarnya nama istilah. Jadi Lemah Abang itu adalah tanah merah yang ada di Karbala. Kenapa tanah merah? Karena tanahnya merah terkena daharanya Sayyidina Husain. Nah, Siti Jenar ini adalah salah satu orang yang menyebarkan paham Syiah di Pulau Jawa. Ada salah satu muridnya di daerah Boyolali, di Pengging. Itu dia punya dua anjing, Pak. Punya dua anjing. Itu kalau dia lagi marah, anjing ditembokin, Pak, di samping. Nah, nama anjingnya yang satu namanya Abu Bakar, yang satu namanya Umar. Tuh saking bencinya dengan Abu Bakar dan Umar. Nah, makanya untuk memfilter jangan sampai Syiah mendompleng di sini, salah satunya adalah ketika sholat tarawih itu diadakan bacaan-bacaan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tarawih itu asal kata roha, istirahat. Jadi sholat tarawih adalah sholat yang banyak istirahatnya. 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat. Kalau di Mekah dulu, ya
ya, para ulama-ulama salaf ketika sholat tarawih dapat 2 rakaat nih, istirahatnya itu nggak duduk-duduk, istirahatnya nih habis dapat 2 rakaat tawaf ya, baca Quran selesai nyambung lagi tawaf lagi. Itu ulama-ulama salaf ketika ada di Mekah di sana. Makanya ulama-ulama Madinah pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sholat tarawihnya itu 36. Kenapa 36? Masyarakat kan 20 rakaat, pas 3 23. Nah, untuk menyamakan bilangan rakaat di Mekah, maka penduduk Madinah beristihad. Jadi setiap kali dapat 2 rakaat untuk mengganti tawaf ditambah 2 rakaat. Tawaf 7 kali jadi 14. Nah, 20 rakaat ditambah 14 rakaat tambahan pengganti tawaf jadi 34 plus witir. Makanya kalau di Madinah dulu sholat tarawihnya enggak 23, enggak 11 tapi 36. Tuh, kalau kita mau bicara bilangan sholat tarawih. Makanya kalau kita mau udahnya 11 cepet aja. Pengen surga paling depan, kayak malu lah. Baik Bapak sekalian, ini sedikit dinamika masalah Ramadan. Ini memang jarang dibahas kecuali pada saat-saat tertentu saja. Saya menyinggung sedikit buat sebagai hasanah saja. Karena semakin banyak pengetahuan seseorang dia akan semakin bijaksana ketika menghadapi perbedaan. Bapak sekalian, ibadah puasa itu adalah ibadah utama ya. Bahkan disebutkan dibahas kemarin ada tiga asas kalau ditinggalkan ini jelas rukun. Salah satunya adalah puasa. Yang namanya ibadah itu terikat oleh peraturan, oleh syarat dan rukun tertentu. Jangan sampai kita puasa itu nantinya nggak dapat apa-apa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kami sholimin laisa lahu jazaun illa ju' wal atas. Banyak orang-orang Islam, orang-orang mukmin dia puasa namun nggak dapat apa-apa. Cuma dapat pahala, cuma dapat haus dan lapar doang. Puasa mau puasa, nggak makan, nggak minum tiap Ramadan, begitu meninggal dihisab, lihat pahala Ramadannya nggak ada, zon, kosong. Kenapa? Karena banyak sekali ilmu-ilmu puasa yang dia nggak pelajari. Dia nggak tahu ini boleh apa tidak, haram apa enggak, makruh apa enggak. Dia nggak tahu tuh. Puasa mau puasa aja, nggak makan, nggak minum. Tahu-tahunya puasanya zon. Kenapa? Karena tidak mengetahui ilmu-ilmu tentang puasa. Yang salah siapa? Salah dia sendiri. Kenapa? Ada kesempatan buat ngaji, ada kesempatan buat belajar, nggak mau dipakai buat gitu. Jadi tujuan kita ngaji itu untuk memperbaiki yang belum baik, menambahkan yang kurang, gitu kan? Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, puasa itu tak lepas dari syarat dan rukun. Ya. Ada yang namanya rukun. Rukun itu dalam istilah fikih, ya, ini kita pahami. Rukun dalam istilah fikih, rukun adalah perbuatan apabila ditinggalkan maka seluruh ibadahnya batal. Harus diulang lagi. Jadi salah satu perbuatan apabila tidak dikerjakan maka rangkaian ibadahnya batal, harus diulang. Contoh, rukun sholat adalah baca Fatihah. Rukun sholat baca Fatihah. Nah, ketika dia takbiratul ihram, terus ruku, sujud dan sebagainya, begitu tahiyat akhir dia ingat, waduh, saya nggak baca Fatihah, lupa. Harus diulang lagi tuh. Sholatnya batal. Karena rukun. Jadi rukun itu apabila tidak dikerjakan maka dia tidak bisa diganti, harus diulang. Mending kalau sholat, kalau melihat haji yang repot Pak. Haji, salah satu rukun haji adalah tawaf ifadah. Dia sudah melontar di Mina, dia sudah wukuf di Arafah, segala macam gitu kan. Dia lupa nggak tawaf. Harus ulang lagi. Yang paling nggak enak ini kalau dia wukufnya nggak sah. Kalau wukuf cuma tanggal 9 doang kan. Nah,
dia di Batak Arafah rasa wukuf, dia nggak wukuf karena nggak tahu, dia jalan aja tanggal 11, 12, 13 selesai dia jumroh dan sebagainya, ternyata dia yang wukufnya nggak sah. Itu haji harus diulang lagi dari awal. Kapan ulangnya? Ya tahun depan. Nggak bisa tahun itu. Itulah rukun. Rukun jadi perbuatan apabila tidak dikerjakan maka ibadahnya tidak sah, harus diulang. Dalam puasa juga ada rukunnya. Salah satu ibadah yang rukunnya paling sedikit adalah puasa. Rukun wudhu ada berapa? Ini. Oi. Kita tahu deh, rukun wudhu. Rukun wudhu ada? Hah? Ada berapa? Ada 6. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh tangan, yang keempat menyapu sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam itu rukun. Salah satu tidak dikerjakan maka wudhunya nggak sah. Dia buka keran, basuh muka, tangan macam, selesai kaki, dia ke masjidnya lupa, wudhunya nggak niat, ulang lagi tuh wudhunya karena tidak niat. Nah, dalam puasa rukunnya cuma 2. Yang pertama apa? Rukun puasa yang pertama niat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal ibadah itu harus dengan niat. Nah, justru niat inilah yang menyebabkan perbuatan itu sah. Ini yang pertama nih. Niat itu fungsinya satu, untuk menegakkan ibadah menjadi sah dan tidak. Yang kedua, niat itu menyebabkan perbuatan itu dapat pahala atau tidak. Jadi niat itu yang menjadi motivasi utama. Ya, dia bisa sah dan tidak ibadah karena niat, bisa dapat pahala atau dosa karena niat. Ya. Khusus masalah puasa, untuk puasa Ramadan, puasa wajib, niat puasa itu harus dilakukan malam sebelum puasa. Artinya puasa itu niat puasa Ramadan itu harus dilakukan sebelum dia subuh, sebelum sahur. Makanya kalau ulama-ulama itu mengajarkan soal untuk niat puasa itu harus setelah tarawih. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, "Malam yusabbit isyam minal laili fala siyamalah." Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak niat puasa sejak malam, maka dia tidak mempunyai puasa. Artinya puasanya tidak sah. Inilah bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah. Makanya kalau puasa Ramadan itu saran saya, begitu buka tadi nanti nih cepat-cepat niat buat puasa besok. Takutnya apa? Takutnya habis terawih kita lupa atau kita nggak terawih. Karena kebiasaan kita terawihnya kan niatnya habis terawih nih. Habis terawih kita lihat kan, nawaitu sholat dinan ada fardisya di Ramadan di sana cerita. Itu dan puasa. Karena kita sudah terbiasa niat habis terawih, pas malam itu nggak terawih. Malam itu nggak terawih karena nggak niat puasa. Berarti niat nggak puasa? Enggak, puasa tidak sah. Jadi saran saya, setiap kali habis buka, mumpung ingat, cepat-cepat niat. Aku niat puasa Ramadan besok, karena Allah. Udah gitu aja, cukup. Itu di hati. Karena niat itu tepatnya di hati, bukan di mulut. Adapun yang kita baca kalau habis sholat tarawih, nawaitu shomagodin, itu hanya untuk talafus niatnya saja, untuk menguatkan. Tetap niat adanya di hati. Karena apa? Karena kita harus paham, ibadah itu ada 4 macam. Ada ibadah qalbi, ibadah fi'li, ibadah mali, ibadah qauli. Ya, ada. Pertama ibadah hati. Ibadah hati itu cuma satu. Apa? Niat. Udah, gak ada yang lain. Puasa pakai niat, sholat pakai niat, zakat pakai niat, haji pakai niat, baca Quran pakai niat, tolong orang pakai niat, sedekah pakai niat, itu niat. Jadi cuma satu.
Nah, yang kedua ibadah qauli, ibadah ucapan. Contohnya apa? Baca Al-Fatihah dalam sholat itu menjadi rukun. Kemudian ada ibadah namanya ibadah fi'li, perbuatan atau pekerjaan. Contohnya apa? Ya sholat, gerakan, ruku, sujud, itu namanya rukun fi'li, ibadah fi'li. Ada ibadah mali, ibadah harta. Contohnya apa? Zakat, sedekah, infak, itu namanya ibadah mali. Nah, ibadah qalbi, ibadah hati adalah niat. Orang yang niat puasanya tidak diinapkan, jadi harus inap nih. Puasa Ramadan niatnya harus inepin semalam. Kalau nggak diinepin nggak sah. Beda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat itu boleh dilakukan pagi. Karena Rasulullah SAW itu seringkali berpuasa ketika niatnya itu siang. Kita gini, Rasulullah itu nggak selamanya puasa Senin Kamis, Pak. Buat tiap Senin Kamis puasa enggak. Ada kalanya Rasulullah nggak puasa. Bahkan sebuah hadis mengatakan ketika Rasulullah tidak ada makanan, baru dia niatkan berpuasa. Jadi kalau puasa sunat itu boleh diniatkan besok, habis subuh, atau misalkan pagi-pagi nih Bapak mau sarapan, nggak ada nasi, nggak ada kopi, nggak ada apa, udahlah niat puasa aja, boleh tuh. Itu puasa sunat. Kalau puasa wajib tetap harus diinapin. Ya kita besok puasa, niatnya malam ini. Sebagaimana hadis, malam sabit siam minal ladzi fala siyamala. Barang siapa yang tidak menginapkan niat puasa, maka tidak sah puasanya. Gimana kalau lupa? Beda cerita. Kalau lupa masih ingatnya. Kalau lupa masih ingatnya. Begitu dia ingat, buru-buru niat. Misalkan nih, lupa nggak niat karena kita sibuk gitu kan. Nah pas pagi habis sahur, oh iya belum niat, buru-buru udah niat. Buru-buru niat. Atau misalkan pas siang mau jalan kerja, pasti kereta ingat, oh pas kayak malam saya nggak terawih, belum niat puasa, buru-buru dah. Oke begitu ingat langsung niat. Kalau lupa, yang nggak boleh itu kalau sengaja melupakan, itu nggak boleh. Itu rukun puasa yang pertama. Yang kedua, imsak. Imsak itu artinya menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang gampangnya mulai subuh sampai maghrib. Mulai subuh sampai maghrib. Adapun waktu imsak yang 10 menit sebelum azan itu masih boleh. Imsak itu masih boleh. Ya. Jadi gini ceritanya, dulu itu pada zaman sahabat yang biasa tukang azan itu kan Bilal. Yang biasa tukang azan adalah Bilal. Nah suatu saat Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Rasulullah yang buta, pengen azan, pengen dapat pahala azan karena dia dengar pahalanya itu fadilah orang yang azan nanti di akhirat paling gampang dikira oleh Rasulullah. Karena nanti begitu seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, sekian miliar orang, Rasulullah untuk mengetahui umatnya gampang. Pokoknya itu yang lehernya panjang, nah ini untuk azannya. Aku dah ini yang lehernya panjang, maju. Langsung masuk surga. Itu salah satu fadilahnya kenapa orang menyebutkan azan, biar nanti gampang dikenali oleh Rasulullah di padang mahsyar. Dengan cara apa? Lehernya panjang. Jangan bayangin nanti kita kayak jerapah ya. Pokoknya cirinya itu Pak. Ya. Nah, Abdullah bin Umi Maktum pengen dia azan. Kemudian sahabat tua tapi buka. Udah akhirnya diambillah kebijakan azan 2 kali. Azan pertama itu azan Bilal untuk membangunkan umat muslim. Azan kedua azannya Abdullah bin Umi Maktum itu untuk menandakan waktu sholat subuh. Makanya ada hadis dikatakan, apabila kalian mendengar azan dan masih megang bejana atau tempat makan, teruslah lakukan. Karena itu azannya azan Bilal, bukan azan Abdullah bin Umi Maktum. Nah, tapi ada beberapa teman yang entah salah menafsirkan hadis ini atau tidak memahami. Dia bilang pokoknya kalau masih azan
dia lagi minum, nggak usah terusin aja. Minum nggak apa-apa sebelum ajannya selesai. Jadi pemikiran dia itu selagi ajan itu masih boleh minum sebelum ajannya berhenti. Nah, sementara hadis itu maksudnya adalah hadis untuk Bilal bin Rabah. Ketika Bilal ajan pertama itu masih boleh. Jadi daerah-daerah kan di kampung-kampung kan karena kalau ajan 2 kali ya. Jam 3 sampai. Hah? Jam 3 sampai. Iya jam 3 sampai jam subuh. Nah ajan yang pertama itu yang masih dibolehkan itu. Ajan kedua itu sudah menandakan waktu subuh. Sementara ada teman-teman yang menafsirkan hadis itu pemahamannya begitu dia lagi ngunyah makan, Allah Akbar. Nah, selagi ajan belum itu masih boleh makan. Kalau itu orang ajannya panjang. Nah kalau kadang ajannya pendek Pak, Allah Akbar, lah kelar tetap. Jadi yang jadi patokan bukan selesainya ajan. Begitu masuk waktu ajan maka puasa sudah dimulai. Dimulai. Ajan yang pertama itu untuk membangunkan, ya. Ajan yang Bilal, ajan yang ajan Abdullah bin Umi Maktum itu untuk memulai waktu sholat subuh atau memulainya puasa.